رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Seiring dengan terbitnya fajar mentari, kami tak pernah lelah memikul risalah ilahi. Kami jelajahi Nusantara, mengetuk pintu-pintu masjid, membersamai para jamaah Jum'ah, menyibak segala peristiwa yang syarat dengan polusi kemunafikan yang beredar telanjang bulat di depan mata. Jari jemari kami terus mengalir merekam semua peristiwa. Kami hadirkan solusi cemerlang yang bersumber dari ideologi Islam kafah dalam sebuah media buletin dakwah kafah yang terbit setiap hari Jumat. Sebuah buletin yang inspiratif, ideologis, mengupas berbagai persoalan dari sudut pandang Islam, menambah romansa keberkahan di hari Jumat Anda. Selamat menyaksikan bedah buletin dakwah kafah bersama saya, Indra Fahrudin, Direktur Rumah Inspirasi Perubahan, hanya di YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Alhamdulillah, para pemirsa YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di Jumat sore yang penuh berkah ini, di 27 Muharram 1446 Hijriah bertepatan dengan 2 Agustus 2024. Kita oleh Allah bisa dipertemukan di acara bedah buletin dakwah kafah edisi 354. Kami selalu berdoa kepada para pemirsa semuanya selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan terus bersemangat, beribadah dan berjuang demi tegaknya kehidupan Islam. Bagi para pemirsa yang baru saja hadir, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu dan berikan komentar yang positif berkaitan dengan topik yang akan kita bahas di sore hari ini. Baiklah pemirsa, topik menarik sekali berkaitan dengan isu dalam satu pekan ini yang menjadi perbincangan. Kita pilih topik dari Buletin Dakwah Kafah edisi 354 adalah hanya negara yang berhak dan wajib mengelola tambang, ya. Nah, kita bicara lagi persoalan tambang yang ini menjadi penegas ya dari pembahasan Buletin Dakwah Kafah di edisi sebelumnya yang kita sudah pernah
membahasnya. Kita akan memberikan benang merah nanti ya berkaitan dengan pemberian konsesi izin tambang untuk ormas pada khususnya. Kalau kita lihat memang di tahun 2021 ya Presiden Jokowi ini telah menaikkan satu revisi peraturan pemerintah nomor 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara, dan kemudian berubah menjadi PP nomor 25 tahun 2024 pada 30 Mei 2004 yang lalu. Dan aturan tersebut tertuang ada di dalam pasal 83A, dan melalui pasal inilah pemerintah memberikan jatah izin tambang untuk ormas. Dan gayung bersambut secara cepat di awal bulan Juni setelah penekanan ini, melalui Menteri Bahlil ini menawarkan kepada ormas, dan saat itu Nahdlatul Ulama secara cepat langsung menerima untuk penawaran pengelolaan tambang ini. Nah, dalam perkembangan berikutnya di beberapa hari terakhir pada 29 Juli yang lalu, Republika ini mengambil satu judul tajuk bahwa setelah PBNU dan Muhammadiyah, maka giliran Persis juga menyatakan terima konsesi tambang. Jadi kalau kita perhatikan ini waktunya masih beriringan ya. Setelah kalau Muhammadiyah memang butuh waktu 1 bulan lebih untuk melakukan konsolidasi, untuk dimusyawarahkan, dan akhirnya melalui konferensi pers di 28 Juli yang lalu, Muhammadiyah menyatakan untuk bisa menerima tawaran pemerintah untuk mengelola tambang. Dan satu hari berikutnya, Persis pun sebagai salah satu ormas Islam juga menyatakan menerima konsesi tambang. Alasan pimpinan pusat Persis untuk menerima kelola tambang ini ya secara garis besar adalah untuk menjadi contoh yang benar. Sebagaimana juga dalam konferensi pers yang Muhammadiyah juga mengatakan ini menjadi satu tantangan, dan kita ingin berikan contoh ya bagaimana sebenarnya mengelola tambang itu yang benar begitu, yang berkeadilan, katanya sebegitu ya. Nah, dan itu adalah sesuatu hal yang alasannya tentu adalah masing-masing itu ya sebenarnya tidak jauh beda ya. Baik itu Persis, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah ya, yang terlebih dahulu mereka menerima tawaran itu, ya alasannya memang tidak jauh berbeda. Ini tantangan dan ingin menunjukkan ya. Dan Persis misalkan berkomitmen memperkuat dan memperluas dakwah dalam bidang ekonomi, termasuk juga dalam hal pengelolaan tambang yang sesuai dengan ajaran Islam. Itu adalah komitmen ya dari Persis ya, mengatakan seperti itu. Dan ternyata dalam perkembangannya seolah tidak mau ketinggalan, Majelis Ulama Indonesia, yaitu setelah tadi Muhammadiyah dan itu Persis ya, ternyata Majelis Ulama Indonesia ternyata juga mengaku masih mengkaji ya kemungkinan usaha untuk turut mengelola usaha pertambangan dari pemerintah ini. Nah, ini kalau misalkan nanti dalam perkembangannya MUI, Majelis Ulama Indonesia juga ikut terlibat, wah ini betul-betul menjadi lengkap ya. Organisasi yang mewakili umat Islam juga terlibat di dalam konsesi penambangan yang ditawarkan oleh pihak pemerintah. Nah, maka dari sinilah kita ingin menjelaskan sebenarnya bagaimana kedudukan syariat ya berkaitan dengan pengelolaan tambang. Walaupun yang ditawarkan oleh pemerintah tadi lebih kepada batu bara ya. Nah, untuk menjelaskan itu ada satu hal yang sangat fundamental ya di dalam politik Islam. Ketika kita bicara tentang ekonomi, karena kalau kita bicara tentang pertambangan, mau nggak mau kita akan bicara tentang sebenarnya bagian besar dari ekonomi Islam, maka menjadi salah satu pilar di dalam Islam itu adalah berkaitan dengan kepemilikan, ya, kepemilikan harta itu. Nah, di dalam syariat Islam ada 3 macam kepemilikan, ya, kepemilikan itu.
Nah, Al-Alama Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullahu taala di dalam kitab An-Nizamul Iqtisadi fil Islam, beliau membagi kepemilikan itu menjadi tiga, ya. Yang pertama adalah kepemilikan individu atau milkiyatul fardiyah. Yang kedua adalah kepemilikan umum, milkiyatul ammah. Dan yang ketiga adalah kepemilikan negara, al-milkiyah daulah. Nah, inilah setelah beliau perlu menggali berbagai macam dalil dan fakta-fakta hukum syariat, ya, ternyata di dalam Islam itu ada, kalau kita bicara ekonomi, itu ada tiga kepemilikan menurut beliau. Ada kepemilikan individu, ada kepemilikan umum, ada kepemilikan negara. Nah, kita akan bahas rangkaian atau rincian ini secara garis besar, ya. Muhammad Husain Abdullah di dalam kitab beliau yaitu Dirosat fi Fikrul Islam, fi Fikril Islami, beliau menjelaskan terkait dengan kepemilikan umum, ya. Menurut Syekh Muhammad Husain Abdullah di dalam kitab beliau tadi itu ada tiga macam, ya, berbicara tentang kepemilikan. Ini rincian dari apa yang disampaikan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah taala, yaitu yang pertama yang termasuk di dalam kepemilikan umum, karena ini yang menjadi fokus pembahasan yang berkaitan dengan pengelolaan tambang, ya. Ada tiga, yaitu yang pertama adalah apa saja yang menjadi hajat hidup orang banyak. Jadi sesuatu itu dikatakan kepemilikan umum melingkupi apa saja yang menjadi hajat hidup orang banyak. Misalnya air, padang rumput, api, dan sebagainya. Maka itu menjadi bagian dari kepemilikan umum. Sedangkan yang kedua adalah benda-benda yang dari segi bentuknya tidak boleh dikuasai oleh individu. Yang contohnya adalah jalan, jembatan, sungai, danau, dan sebagainya. Ini adalah masuk juga kepemilikan umum. Sedangkan yang ketiga adalah barang tambang yang depositnya itu besar. Sebagai contoh ada tambang emas, tembaga, nikel, dan sebagainya. Yaitu yang menjadi pembahasan tambang yang dalam konteks pembahasan kita. Nah, ini sangat jelas sekali, ya, mana yang termasuk di dalam jenis kepemilikan umum. Apa saja yang menjadi hajat hidup orang banyak, benda-benda yang dari segi bentuknya itu tidak boleh dikuasai oleh individu, dan barang tambang yang depositnya besar. Jadi jelas sekali pemirsa. Nah, itu adalah tiga kepemilikan dan ada rincian berkaitan dengan pembagian kepemilikan umum. Nah, apa sebenarnya hakikat dari kepemilikan umum itu? Dalam pandangan Islam, barang tambang dalam jumlah besar, ya, hakikatnya adalah bagian dari kepemilikan umum atau milik rakyat atau milkiyatul ammah, ya, yang itu masuk dalam kriteria tadi itu. Apa yang menjadi dasar kenapa kita bisa menyampaikan seperti itu? Dasarnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwa al-muslimuna syuraka'u fi thalathin. Kaum muslimin itu berserikat, yakni memiliki hak yang sama dalam tiga perkara. Fil kalai wal ma'i wan nari, yaitu padang rumput, air, dan api. Hadis riwayat Abu Daud dan Imam Ahmad. Nah, para ulama hadis itu menilai bahwa para perawi di dalam hadis ini thiqah, artinya terpercaya. Maka dengan demikian hadis ini absah untuk betul-betul dijadikan hujah. Dan di dalam riwayat lain, sebagaimana yang juga dinukil oleh Imam As-Sarkhasi, ya, As-Sarkhasi menggunakan lafal an-nasu syuraka'un. Artinya umat itu berserikat atau memiliki yang sama. Menurut Imam As-Sarkhasi, di dalam hadis tersebut terdapat penetapan bahwa manusia, baik muslim maupun kafir, itu berserikat dalam ketiga hal tersebut. Nah, ini menjadi memperkuat argumentasi ini. Dan para ulama itu sepakat bahwa air, sungai, danau, laut, saluran irigasi, padang rumput, ini semuanya adalah milik bersama dan tidak boleh
dikuasai atau dimiliki oleh individu, oleh seseorang. Nah, di sisi lain pemirsa, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga pernah membolehkan sumur di Taif dan Khaybar dimiliki oleh individu untuk menyirami kebun. Nah, ini berarti bahwa berserikatnya manusia atas air itu bukan karena zatnya, tetapi karena sifatnya. Ya, ini betul-betul dibutuhkan oleh orang banyak. Ini juga berlaku bagi padang rumput, termasuk di dalamnya tentu adalah hutan, dan juga api yang termasuk di sini adalah energi. Maka dengan kata lain, berserikatnya manusia dalam ketiga hal pada hadis tersebut karena sifatnya sebagai sesuatu yang memang dibutuhkan oleh masyarakat secara keseluruhan. Dan sifat ini merupakan ilat istimbaton, ya, atas perserikatan manusia dalam tiga hal tersebut, ya. Itu dari si syar'inya. Nah, maka dengan demikian, apa saja yang termaktub di dalam air, padang rumput, api, sarana irigasi, jalan raya, jalan tol, pantai, dan juga lautan, dan sebagainya, yang memenuhi sifat sebagai fasilitas umum, ini adalah milik umum dan manusia berserikat di dalamnya. Dan perserikatan ini bermakna kebersamaan di dalam pemanfaatan. Dalam arti bahwa semua itu harus dirasakan manfaatnya oleh semua anggota masyarakat. Tidak boleh dikuasai dan dirasakan manfaatnya oleh seseorang atau sebagian saja. Atau tegasnya kita bisa berikan penegasan, semua yang dibutuhkan oleh masyarakat, ya, merupakan fasilitas publik, ya, atau marafiqul jamaah, tidak hanya air, padang rumput, dan api, semuanya adalah termasuk ke dalam kepemilikan umum, ya. Maka dari sinilah ada lahir kaidah kulliyah yang menyatakan bahwa kullu ma kana min marafiqil jama'ati kana milkiyatan amatan. Jadi setiap apa saja yang keberadaannya dibutuhkan oleh masyarakat adalah milik umum, ya. Jadi setiap apa saja yang keberadaannya dibutuhkan oleh masyarakat adalah milik umum. Selain itu juga ada satu kaidah, al-illatu taduru ma'al ma'luli wujudan wa adaman. Hukum itu bergantung pada ada atau tidaknya ilatnya. Nah, maka dari kaidah ini, apa saja yang dibutuhkan oleh publik atau marafiqul jamaah terkategori sebagai milik umum. Sebaliknya, jika bukan termasuk apa yang dibutuhkan oleh jamaah atau marafiqul jamaah, meskipun tercantum di dalam hadis tersebut, tidak terkategori sebagai milik umum, sehingga boleh dimiliki oleh individu. Nah, contoh misalkan barang yang termasuk dalam kepemilikan umum, ya, selain air, padang rumput, ya, termasuk hutan dan api, seperti energi, minyak, gas, listrik, batu dan sebagainya, itu adalah semua barang tambang seperti emas, perak, tembaga, nikel dan sebagainya. Semua yang termasuk milik umum ini maka haram dimiliki ataupun juga dikuasai oleh individu, swasta apalagi oleh asing. Dan juga tidak boleh penguasaannya diserahkan kepada ormas, ya. Kalau individu aja nggak boleh, swasta nggak boleh, asing nggak boleh, apalagi juga sebenarnya dalam syariat tidak boleh juga penguasaannya diserahkan kepada ormas, ya. Nah, hal ini juga ada hadis yang menegaskan, menjadi satu pelajaran bagi kita, dan ini juga pernah kita sampaikan di bedah kafah sebelumnya. Adalah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, an Abyad bin Hammali annahu wafada ila Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, fastaqta'ahu al-milha faqata'alahu falamma awwala qala rajulun minal majlisi atadri ma qata'ta lahu innama qata'ta lahu al-ma'al 'idh qala fantaza'u minhu.
Jadi an Abiyat bin Hammali annahu wafada ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari hadis ini dari Abiyat bin Hamal, di mana Abiyat bin Hamal ini pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminta beliau agar memberikan tambang garam kepada dirinya. Maka di sini disebutkan bahwa fastaqata'ul milha faqata'alahu falamma annawala. Maka beliau memberikan tambang itu kepada Abiyad. Maka ketika Abiyad bin Hamal tadi itu maka telah pergi, ada seseorang di majelis itu berkata, ya, qala rajulun minal majlis, berkata kepada Rasulullah, ada terima qata'ta lahu. Ya, tahukah engkau Rasulullah apa yang telah Anda berikan kepada dia? Ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat mendapatkan itu, dia dikonfirmasi lagi, sungguh Anda telah memberikan dia sesuatu seperti air yang mengalir. Ya, jadi mengatakan bahwa innama qata'ta lahul ma'al aidan. Jadi sesungguhnya engkau ya Rasulullah, apa yang kau telah berikan tadi itu bagaikan air yang mengalir. Maka Ibnu Mutawakkil berkata, lalu Rasulullah SAW mengatakan apa? Menarik kembali pemberian barang tambang garam itu darinya, yaitu dari Abiyad bin Hamal. Jadi ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi, bagaimana ketika Rasulullah SAW sudah memberikan sesuatu, awal memberikan satu garam, ya, tambang garam kepada Abiyad bin Hamal, dan itu diketahui oleh sahabat yang lain, dan ternyata itu adalah merupakan sesuatu yang terus mengalir. Artinya apa? Depositnya itu sangat besar, melimpah. Ketika Rasulullah mengetahui hal itu, maka Rasulullah menarik kembali pemberian barang tambang yang telah diberikan kepada Abiyad bin Hamal dari itu. Nah, pemirsa, hadis ini adalah makbul dan banyak jalan karena betul-betul memenuhi persyaratan minimal sebagai hadis yang ahsan. Dan hadis tersebut merupakan dalil bahwa barang tambang yang depositnya melimpah, sekali lagi ini adalah milik umum, tidak boleh dimiliki oleh individu. Ya. Nah, alasannya adalah di dalam hadis tersebut Rasulullah SAW yang sekaligus saat itu posisinya sebagai kepala negara di Madinah, Daulah Islamiyah di Madinah, menarik kembali barang tambang yang sempat beliau berikan kepada Abiyad bin Hamal radhiyallahu anhu. Nah, hal itu beliau lakukan setelah beliau tahu bahwa tambang garam tersebut depositnya melimpah. Maka dengan demikian Rasulullah SAW ingin menegaskan bahwa barang tambang garam yang depositnya melimpah tersebut tidak boleh dimiliki oleh individu karena merupakan milik umum. Nah, dan ketentuan ini berlaku bukan hanya pada tambang garam saja, walaupun hadis ini menunjukkan maksudnya adalah tambang garam, tetapi hadis ini berlaku bukan hanya untuk tambang garam saja sebagaimana di dalam hadis, tetapi betul-betul berlaku pula untuk seluruh barang tambang. Alasannya adalah karena memang larangan tersebut didasarkan pada ilat yang disebutkan dengan jelas di dalam hadis tersebut, yaitu adalah seperti air yang mengalir. Itulah ketika alasan disampaikan oleh sahabat, sehingga Rasulullah menganulirnya. Nah, dengan demikian semua barang tambang yang jumlahnya seperti air yang mengalir, artinya depositnya itu melimpah, tidak boleh dimiliki oleh individu, termasuk swasta dan juga asing. Dan ini juga diperkuat oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala di dalam kitab beliau Al-Mughni. Beliau mengatakan wa ammal ma'adinul jariyatul kalqari wan nifti wal ma'i fahal yamlikuha man dhaharat fi milkihi. Fihi riwayatina azharuhuma la yamlikuhuma. Beliau mengatakan bahwa adapun barang tambang yang melimpah seperti garam, minyak bumi dan juga air, apakah boleh orang menampakkan kepemilikannya? Kata beliau, maka dalam hal ini ada dua riwayat. Namun yang lebih kuat
adalah tidak boleh seorang memiliki barang tambang yang melimpah itu. La yamlikuha. Dia yang menurut beliau yang kuat dari riwayat itu adalah tidak boleh memilikinya. Jadi sangat jelas sekali bahwa barang tambang yang memiliki deposit yang melimpah tidak boleh dimiliki individu swasta ataupun juga asing. Nah, pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Lantas bagaimana posisi negara konteks ini dalam Islam? Maka negara wajib mengelola barang tambang tadi itu, ya, wajib dikelola oleh negara. Posisinya adalah sebagai pengelola negara tadi itu. Maka berdasarkan penjelasan di atas atau paparan di atas bahwa semua tambang yang depositnya besar haram untuk dikuasai oleh pribadi-pribadi, swasta ataupun asing. Ini sudah jelas ya. Dan termasuk tidak boleh juga dikuasai oleh ormas. Ya. Semua tambang tersebut wajib dikelola oleh negara. Seluruh hasilnya dinikmati oleh seluruh rakyat. Negara mengelola dan semua hasilnya tadi itu untuk seluruh rakyat. Kalaupun dalam pengelolaan negara melibatkan pribadi-pribadi, swasta, dan asing, ataupun juga misalkan termasuk ormas, semuanya hanya boleh menjadi mitra pelaksana, hanya operator yang sifatnya hanya dikontrak saja, bukan diberi konsensi, ya, penguasaan atau hak kepemilikan atas tambang-tambang tersebut. Nah, dari penjelasan ini, maka semestinya yang dilakukan oleh ormas-ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, ataupun juga MUI dan sebagainya adalah justru harus mendorong negara untuk mengambil alih kembali semua tambang yang selama ini diberikan kepada oligarki swasta dan juga asing yang terbukti sebagian besar hasilnya hanya dinikmati oleh mereka saja. Maka ormas-ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah, Persis, atau Majelis Ulama dan sebagainya wajib memaksa negara ini untuk mengelola semua tambang yang depositnya besar semata-mata demi kepentingan dan kemaslahatan seluruh rakyat. Bukan malah terlibat dalam penguasaan dan juga pengelolaan tambang tersebut. Yang hasilnya pun tentu hanya bisa dinikmati oleh organisasi dan jamaahnya saja. Maka ormas-ormas Islam seharusnya ya tidak tergoda untuk terlibat dalam penguasaan dan juga pengelolaan tambang apapun, apalagi ya ke depan pengelolaan tambang oleh ormas-ormas Islam berpotensi menjadi jebakan dan perangkap politik bagi mereka. Sebaliknya, apa yang harus dilakukan oleh ormas, maka ormas Islam harus tetap fokus, tegak lurus, istiqomah di jalan amar ma'ruf nahi mungkar, terutama adalah mengoreksi berbagai kebijakan negara yang melenceng dari syariat Islam, termasuk dalam pengelolaan tambang yang selama ini sangat kapitalistik, liberal, dan ugal-ugalan. Kebijakan negara yang melenceng dari syariat Islam dalam pengelolaan tambang tersebut ya terbukti hanya akan memperkaya oligarki asing dan asing. Akibatnya di tengah kekayaan barang tambang yang amat melimpah ruah di negeri ini, justru ironinya rakyat itu tetap miskin. Padahal rakyat ini sesungguhnya adalah pemilik semua tambang yang ada, termasuk sumber daya alam lainnya yang menguasai hajat hidup orang banyak. Masya Allah, ini jelas sekali yang kita sampaikan. Nah, sebagai penutup, dalam lembar hikmah Buletin Dakwah Kafah edisi 354 ini, kita ingin menyampaikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Ali Imran ayat 104, yang ini merupakan guidance, panduan bagaimana seharusnya ormas atau organisasi Islam itu di dalam syariah Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun.
Hendaknya ada di antara segolongan umat yang menyerukan kebaikan, yakni Islam, dan melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, dan mereka itulah kaum yang beruntung. Masya Allah. Demikian Al-Fakir sudah membacakan secara keseluruhan isi dari Buletin Dakwah Kafah edisi 354. Baik, sejenak kita ikuti jeda berikut ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin, jazakumullahu khairan ahsanal jaza kami aturkan pada pemirsa yang masih membersami Al-Fakir di Jumat sore yang penuh berkah ini di Bedah Buletin Dakwah Kafah edisi 354. Kita ingin memberikan penjelasan sekali lagi, Masya Allah, ya sangat terang benderang bagaimana seharusnya peran negara ini mengelola barang tambang yang salah satunya tentu adalah batu bara ya, itu menjadi kepemilikan umum, jadi negara mengelolanya semuanya untuk kesejahteraan rakyat. Ini kalau apabila benar-benar dikelola sesuai dengan syariat Islam, ya itu luar biasa. Jadi negeri ini oleh Allah diberikan nikmat yang besar ya. Kalau kita lihat dari data ya 2020 tahun 2022 itu Indonesia ini memiliki total sumber daya cadangan batu bara ya, atau sumber daya total dan cadangan batu bara itu ada 134,24 miliar ton batu bara, yang itu apabila digunakan sendiri di dalam negeri dengan asumsi ada 250 juta ton per tahun, maka umur cadangan batu bara di negeri ini bisa bertahan sampai 500 tahun lamanya. Dan kalau mengacu di laporan dari Outlook Energi Kementerian ESDM, total sumber daya batubara di tahun 2022 ada 99 miliar ton. Yang sudah menjadi cadangan yang terbukti itu ada 35 miliar ton. Masya Allah, ini kalau dikelola dengan paradigma syariah, ya artinya bukan, ya semuanya adalah orientasinya adalah profit. Jadi sangat salah kalau ada yang mengatakan, ada ormas yang mengatakan, oh kami mengelola ini orientasinya tidak profit. Ya saya kira ini juga tidak tepat dalam konteks qimah ya, sebuah amal. Karena batu bara itu dikelola untuk menghasilkan profit ya. Cuma masalahnya profit itu harus dikembalikan semuanya kepada pemiliknya. Dan syariat sudah menetapkan bahwa kepemilikan ini adalah milik rakyat dan negara berposisi untuk mengelola tadi itu, barang tambang tadi itu, yang semua hasilnya itu akan diberikan kepada rakyat. Ini masih batu bara, belum energi-energi yang lainnya, belum sumber daya air, belum sumber daya tadi disebut kala atau hutan ya, gembalaan dan sebagainya. Itu luar biasa potensi sebenarnya di negeri ini, dan juga kalau kita kelola di negeri-negeri yang lain ya, negeri-negeri Timur Tengah yang kaya dengan minyak, yang itu kalau dikelola dengan syariat Islam tidak mengikuti aturan main negara-negara
perminyakan yang dikelola oleh negara kapitalis itu, wah itu maka kaum muslimin ini 57 negara ini akan menjadi betul-betul kekuatan ekonomi yang begitu sangat dahsyat, ya. Jadi ini semakin mengkonfirmasi bagi kita bahwa yang kita butuhkan sekarang ini adalah kesadaran bagi umat. Kita harus bersatu, ya. Kita harus hidup dalam naungan syariat Islam dalam sebuah kekuatan politik yang kokoh, yaitu khilafah Islam, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena dengan inilah, dengan kepemimpinan umum kaum muslimin, maka seluruh resources, seluruh sumber daya, bukan hanya manusia, tapi juga energi, termasuk di dalamnya itu adalah barang tambang, itu akan benar-benar menjadi kekuatan kita. Dan itu akan betul-betul menjadi, kita itu mampu menjadi daulatul ula, menjadi negara utama, negara superpower, yang tentu didukung dengan ideologi Islam yang tidak ada tandingannya di muka bumi ini, yang notabene ideologi Islam ini adalah langsung wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang apa lagi? Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Sehingga ayo, tunggu apa lagi? Marilah bersama-sama kita sambut seruan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hidup dalam syariat Islam, sehingga pengelolaan salah satu bidang kehidupan kita, ekonomi kita, khususnya pengelolaan tambang ini, kita kembalikan kepada jalan yang benar. Baik, saya kira demikian. Semoga ini bisa memberikan edukasi bagi kita dan juga menjadi nasihat bagi para pemimpin-pemimpin yang diamanai oleh umat ini, khususnya adalah ormas-ormas Islam yang mereka adalah berpotensi. Marilah sama-sama fokus menjalankan tugasnya. Al-Fakir, mohon maaf apabila ada beberapa hal yang kurang berkenan. Semoga Allah mempertemukan kita di Jumat sore yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.